Kilas balik, saat berada di planet lain, Soho berpikir, meskipun aku sudah kembali ke bumi, kemungkinan besar keluargaku sudah tidak ada. Dan saat aku benar-benar kembali, aku harus menerima kenyataan bahwa aku juga telah kehilangan keluarga hutanku. Mereka yang telah bersamaku selama 1000 tahun. Namun itu hanyalah asumsinya. Sejak hari ia kembali ke bumi, ternyata hanya 10 tahun yang berlalu. Ketika ia membaca data yang diberikan oleh Choi Soyung, ayah ibunya tercatat meninggal tepat pada hari itu. Ini surat untuk Junho. Junho masih hidup. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari keluar ruangan. Minggir, aku harus menemui dokter botak itu. Hei tuan, jangan berteriak seperti itu, kata seorang perawat. Tuan, Soho mendobrak pintu. Woi dokter botak, hei kau tidak boleh masuk sembarangan, teriak staf lain. Hei Soho, ada apa? Tanya sang dokter dengan tenang. Aku butuh bantuanmu botak. Bantuan seperti apa? Kata si dokter. Adikku masih hidup. Bagaimana caraku menemukannya? Biarkan aku keluar dari tempat ini sekarang. Kurasa kau sudah cukup pulih untuk kembali ke masyarakat. Kami akan menghubungi adikmu. Dan kenapa tidak menunggu di sini saja? Kata sang dokter. Soho menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti situasinya. Aku di sini bukan untuk meminta izinmu, botak. Dokter itu ketawa. Hahaha. Gitu ya. Baiklah, ada syarat. Syarat? Tanya Soho. Dokter itu pun menghantarkannya. Terima kasih, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tidak masalah, kita tetap saling berhubungan. Tolong antarkan dia pulang dengan aman. Baik pak, tenang saja, kata si sopir. Perawat yang melihat kejadian itu tampak bingung. Dokter, Anda membayar tagihan rumah sakitnya, membelikan pakaiannya, bahkan membayarinya taksi. Kenapa melakukan semua itu? Dokter itu hanya tertawa ringan. Biasanya returner F-Rank dibuang begitu saja, apalagi dia terus memanggilku botak. Entahlah, mungkin hanya aku ingin terus mendengar ceritanya. Apa? Anda benar-benar percaya cerita tidak masuk akal itu? Kata si perawat. Sudahlah, tolong panggil seseorang untuk memperbaiki gagang pintu yang rusak itu. Ya, tapi bagaimana gagangnya bisa rusak seperti ini? Kata si perawat. Dokter itu bersandar santai di kursinya, berpikir dalam hati. Sudah lama sejak aku mencium aura seorang irregular. Ini sudah kedua kalinya gagang itu rusak. Tiba-tiba siaran radio beserta TV-nya berbunyi. Pukul 3 sore hari ini di provinsi Gangwon-do dekat kota Hongcheon terjadi insiden Dungeon Break. Monster muncul di area tanpa perlindungan akibat kesalahan perhitungan waktu portal. Monster dengan bentuk mulut mengerikan dilaporkan menyerang warga. Menteri Pertahanan telah mengerahkan pasukan darat dan udara dalam operasi gabungan darurat. Situasi berhasil dikendalikan dalam waktu 50 menit melalui serangan udara dan darat. Tapi, banyak orang yang meninggal dalam kejadian itu, termasuk anggota tentara dan returner. Ia teringat perkataan dokter botak. Wah, dunia telah berubah drastis sejak bencana besar itu. Dunia ini bukan lagi tempat yang sama. Bangkitlah para tentara bayaran. Pembagian hadiah perburuan terbesar dalam sejarah. Guild peringkat keempat di Korea, Sila Guild sedang membuka rekrutmen anggota. Sopir taksi yang mengantarkannya tertawa kecil. Kalau dari dulu aku tahu, pasti aku sudah berhenti dari pekerjaan ini dan jadi pemburu di wilayah perburuan. Soho menoleh. Memang ada wilayah perburuan di Seoul? Sopir itu meliriknya heran. Kepalamu sepertinya terkena benturan keras ya? Soho langsung mendesak. Apa itu? Berhenti basa-basi dan jelaskan. Hei pemuda, masa kau tidak tahu? Baiklah, kau dengar baik-baik ya. 10 tahun lalu, bukan cuma di Korea, tapi di seluruh dunia, gerbang di dunia lain terbuka. Kami menyebutnya The Day of the Great Disaster. Sejak saat itu, dunia kita terhubung dengan dimensi lain. Dan monster mulai menyerang dari sana. Pada hari itu, lebih dari 10% populasi dunia tewas. Soho terdiam. Kekuatan militer tidak cukup untuk menahan serangan monster yang muncul di mana-mana. Orang-orang yang selamat dari bencana besar atau sempat menghilang saat itu disebut Aukener. Mereka diberi lisensi untuk berburu monster. Mereka membentuk guild dan menghasilkan uang dari berburu di wilayah perburuan atau Dungeon. Di kejauhan terdengar suara seorang pemburu. Monster ini nilainya $20.000. So kembali bertanya, lisensi tentara bayaran, bagaimana cara mendapatkannya? Sopir itu tertawa. Hahaha. Kenapa serius sekali? Untuk orang biasa itu hampir mustahil. Pertama, kau harus jadi Aukener. Setelah itu, kau harus lulus ujian di Biro Aukener. Kedengarannya rumit, gumam Soho.
Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan. Sudah sampai. Lihat rumah 2 lantai dengan tembok merah itu, kata Pak sopir. Itu alamat yang kau berikan. Terima kasih. Semoga kau bersenang-senang bertemu adikmu. Soho turun dari mobil dan berjalan mendekati rumah itu. Saat ia melihat ke atas, seorang nenek dari jendela lantai 2 menatapnya tajam. Apa kamu? Soho terkejut. Aku datang untuk menemui Junho. Junho? Tidak ada orang dengan nama itu di sini. Wajah Soho pun berubah menjadi bingung. Dasar anak muda, bicara seenaknya pada orang tua, bentak si nenek. Sekarang pergi sana. Jendela ditutup dengan keras. Soho berbicara dalam hati, apa aku salah alamat? Dari dalam rumah tersebut terdengar suara, dasar rentenir. Mereka tidak berhenti mengganggu kita. Nenek, orang menakutkan itu apa sudah pergi? Ya, tidak apa-apa Gunwo. Sini, kita makan malam. Dunia ini kejam. Apa salah anak itu? Ayahnya sudah bekerja siang malam, tapi utangnya terus bertambah, kata sang nenek. Soho terdiam dan berkata, utang, dan ia melihat sebuah kertas yang terselip di pintu. Saat ia menariknya, terlihat jelas tulisan di sana, segera lunasi hutangmu. Soho menatap kertas itu lama. Junho berhutang. Setelah membaca surat yang tergeletak di depan rumah, Soho terdiam sejenak. Di alam liar, kekuatan adalah segalanya. Itulah hukum yang berlaku. Namun di bumi ini, segalanya jauh lebih rumit. Uanglah yang mengendalikan segalanya. Usai dari rumah Junho, Soho kembali ke gedung Aukener. Tujuannya jelas, mendaftarkan diri sebagai tentara bayaran. Namun hasilnya di luar dugaan. Maaf, kamu tidak memenuhi persyaratan. Pendaftaranmu untuk pengujian tentara bayaran ditolak, ujar petugas. Bagaimana mungkin? Aku Aukener peringkat F. Memang benar, kamu F rank, jawab petugas. Tapi poinmu terlalu rendah. Tidak mungkin, 2 minggu lalu aku melewati portal. Petugas itu pun tertawa. Hahaha, orang biasa pasti sudah hancur berkeping-keping kalau melewati portal itu. Soho menatapnya serius. Aku memang hampir mati saat itu. Petugas itu berkata, ya ampun, kamu ini Hulk atau apa? Kemudian menghela napas. Kalau begitu, pulang saja dulu. Atau kamu bisa pergi ke sekolah Aukener untuk mengumpulkan poin di wilayah perburuan. Kembali lagi kalau kamu sudah benar-benar memenuhi syarat. Soho menganggukkan kepala. Sistem yang membingungkan. Di layar informasi dekat pintu keluar tertulis $500 per goblin. Wilayah perburuan Seoul. Soho tersenyum tipis. Lumayan. Tak lama, ia sudah berada di dalam taksi menuju Seoul. Seberapa jauh tembok raksasa ini? Tanya Soho sambil melihat keluar jendela. Tembok ini mengelilingi seluruh Seoul, jawab sopir. Kamu bisa cek di aplikasi peta. Soho pun terdiam. Kamu belum punya smartphone? Tanya sopir. Belum. Seoul terbagi menjadi 12 zona. Ada ratusan gate internal dan puluhan gate eksternal yang menuju area perburuan. Sepertinya aku harus segera beli smartphone, kata Soho. Tak lama kemudian, ia tiba di wilayah perburuan Suwon, Gate 27. Terima kasih, ucap Soho sebelum turun dari taksi. Ia berjalan mendekati gerbang besar dengan angka 27 tertera jelas di atasnya. Jadi, kalau aku melewati gerbang ini, aku akan masuk ke area perburuan yang disebut file. Dia berhenti. Seorang tentara berdiri di depan gerbang, menatap Soho. Ada keperluan apa? Tanya tentara itu. Aku ingin berburu. Perlihatkan lisensi tentara bayaranmu. Soho menggelengkan kepala. Aku tidak punya. Tentara itu pun langsung mengeraskan nada suaranya. Warga sipil dilarang memasuki area file. Seketika, tiba-tiba ada suara yang akan keluar dari gate 27 itu. Tutup pintu keluar. Cepat. Sial, sudah terlambat. Suara panik terdengar dari dalam gerbang. Dalam sekejap, sesosok goblin menerobos keluar sambil menggigit seorang tentara bayaran. Tentara yang berjaga langsung panik, meraih alat komunikasi, dan mereka pun meminta bantuan. Ini gate 27, ulangi, meminta skuad darurat, segera bentuk formasi pertahanan. Situasi berubah menjadi kacau dalam hitungan detik, dan di tengah kekacauan itu, Soho hanya berdiam saja. Dia melihat goblin yang sedang mengamuk. Tangan goblin perlahan keluar dari dalam mobil yang hancur. Tembak! Rentetan peluru menghujani tubuh goblin. Tubuh monster itu akhirnya terluka parah. Stop, tahan tembakan, teriak salah satu komandan. Ayo kita pastikan dulu. Para tentara mendekatinya dan melihat bahwa target mereka, si goblin, sudah mati. Monster yang melewati gate berhasil dieliminasi. Situasi aman. Cepat periksa korban, panggil ambulan. Kekacauan mulai mereda.
Seorang tentara bayaran menoleh ke rekannya. "Sersan Park, mana orang tadi yang datang naik taksi itu?" jawabnya sambil melihat kanan dan kiri. "Orang gila itu, dia pergi." "Sudahlah, ia pasti kabur. Mana mungkin dia berani mendekati ke area gate setelah melihat kejadian barusan." Namun kenyataannya, ternyata Soho sudah berada di dalam file 27. Ia berdiri di tengah kota yang sunyi dan hancur. Aku bisa merasakannya. Suara ini, aroma ini, matanya melihat sekeliling. Gedung-gedung runtuh, jalanan retak, tidak ada tanda kehidupan. Soho berkata, "Apa setiap kota di luar Seoul jadi seperti ini?" Langit mulai meredup, senja pun perlahan berubah menjadi malam. Soho melangkah ke tepi sebuah gedung tinggi lalu melompat. Boom! Tubuhnya menghantam jalanan dengan keras. Tubuhku sepertinya terasa lebih berat. Tanpa ragu, ia langsung berlari kemudian memanjat dinding gedung. Dengan tangan kosong bergerak lincah seperti di dunia lain. Beberapa detik kemudian ia sudah berdiri di puncak. Apa ini? Efek samping. Rasanya aku kehilangan sebagian kekuatanku. Ia mengepalkan tangan mencoba merasakan kembali kemampuannya. "Ayo kita tes." Tiba-tiba ia berhenti. Ada suara aneh. Ada 3 tempat seperti ada suara monster. Baiklah, mulai dari sana saja. Dia memilih salah satu tempat suara monster itu muncul. So melesat cepat menuju sumber suara. Tak butuh waktu lama ia menemukan asalnya. Sekawanan goblin telah mengepung seekor serigala putih. Makhluk itu terluka namun masih berdiri dengan tatapan tajam. Soho berjalan santai mendekatinya dan berkata, "Perlu bantuan?" tanyanya ringan. Serigala putih itu menoleh, menatap langsung ke arah Soho. Goblin-goblin itu mendesis lalu serentak menyerang. Soho tersenyum. "Kalau begitu mulai sekarang kalian semua adalah mangsaku dalam sekejap." Prat! Satu pukulan kepala goblin pertama hancur seketika. Yang lain terdiam sebelum panik. Namun sudah terlambat. Tiba-tiba sebuah tampilan aneh muncul di depan mata Soho. Seperti layar transparan. Sistem error. Apa ini? Soho pun kebingungan. Apa yang akan terjadi pada Soho di chapter selanjutnya? Tetap saksikan Manhuanjai. To be continue. Manhuanjai.